Kalau sekarang nih, kalau Gigi nih, Gigi, lu tuh kan jadi istri seorang Raffi Ahmad. Semua ada kamera, semua jadi konten, kata orang seperti itu. Lu nikah, lu holiday, lu sampai ke pas lagi persalinan, semua ada kamera. Ya. Gimana perasaannya? Luar biasa, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Yang bener Lebih ke bahagia, lebih ke beban atau gimana? Jadi pengen ketawa. Di Indonesia, hanya sedikit figur publik yang mampu bertahan di puncak popularitas selama puluhan tahun. Lebih sedikit lagi yang berhasil mengubah ketenaran menjadi kerajaan bisnis bernilai miliaran rupiah. Namun yang lebih menarik, hampir tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menjalin kedekatan dengan begitu banyak tokoh berpengaruh. Mulai dari kalangan pengusaha, pejabat negara, hingga elit politik. Di satu sisi, ia dipandang sebagai simbol kesuksesan seorang selebritas yang berhasil membangun karir dari nol hingga menjadi salah satu figur paling berpengaruh di tanah air. Namun di sisi lain, namanya juga tak pernah benar-benar lepas dari berbagai kontroversi, spekulasi, dan pertanyaan yang terus bermunculan dari publik. Bagaimana seorang artis dapat membangun jaringan sebesar itu? Mengapa ia begitu dekat dengan lingkaran kekuasaan, dan mengapa di tengah citranya sebagai pengusaha sukses namanya kerap dikaitkan dengan berbagai rumor yang hingga kini masih menjadi perdebatan di ruang publik? Apakah semua itu hanyalah konsekuensi dari popularitas yang luar biasa, atau ada cerita lain yang selama ini luput dari perhatian masyarakat? Dan bersama Das Kapital kali ini, kita akan membahas perjalanan Raffi Ahmad, kedekatannya dengan dunia politik, serta berbagai kontroversi yang membuat namanya terus menjadi bahan perbincangan publik hingga hari ini. Jauh sebelum namanya dikaitkan dengan dunia bisnis maupun politik, Raffi Ahmad dikenal sebagai salah satu wajah paling populer di industri hiburan Indonesia. Karirnya dimulai sejak usia muda sebagai model dan pemeran dalam berbagai produksi televisi. Seiring berjalannya waktu, popularitasnya terus meningkat hingga menjadikannya salah satu selebritas dengan tingkat exposure tertinggi di tanah air. Namanya hampir selalu hadir di layar kaca, membawakan acara, bermain sinetron, membintangi film, hingga menjadi pusat perhatian berbagai pemberitaan hiburan. Namun berbeda dengan banyak selebritas lain yang hanya mengandalkan popularitas, Raffi tampaknya memahami bahwa ketenaran memiliki batas waktu. Di tengah puncak karirnya sebagai entertainer, ia mulai memperluas langkah ke berbagai sektor bisnis. Sedikit demi sedikit, ia membangun jaringan usaha yang mencakup bidang media, hiburan, olahraga, kuliner, gaya hidup, hingga investasi digital. Dalam waktu yang relatif singkat, sosok yang dahulu dikenal sebagai artis remaja bertransformasi menjadi pengusaha dengan kerajaan bisnis yang terus berkembang. Perubahan inilah yang kemudian menimbulkan berbagai pertanyaan di benak publik, sebab semakin besar bisnis yang dibangun, semakin luas pula pengaruh yang dimilikinya. Ia tidak lagi sekedar menjadi figur hiburan yang mengandalkan popularitas, melainkan juga seorang tokoh publik yang memiliki akses terhadap berbagai kalangan penting di Indonesia. Lalu muncul sebuah pertanyaan yang menarik untuk ditelusuri. Bagaimana seorang entertainer dapat berkembang menjadi sosok dengan pengaruh yang begitu besar, bahkan melampaui batas-batas dunia hiburan yang membesarkan namanya. Seiring bertambahnya popularitas dan ekspansi bisnis yang dijalankannya, lingkar pergaulan Raffi Ahmad juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jika pada awal karirnya ia lebih dikenal sebagai sosok yang dekat dengan kalangan selebritas dan pelaku industri hiburan, maka dalam beberapa tahun terakhir namanya justru semakin sering dikaitkan dengan berbagai tokoh penting di Indonesia, mulai dari pengusaha besar, pimpinan perusahaan, pejabat negara, hingga elit politik dari berbagai latar belakang. Kedekatan tersebut terlihat dalam berbagai kesempatan. Raffi kerap hadir dalam acara-acara yang melibatkan tokoh pemerintahan, menghadiri agenda kenegaraan,
hingga terlihat berada dalam lingkungan yang sebelumnya jarang diakses oleh figur hiburan pada umumnya. Fenomena ini tentu menimbulkan perhatian publik sebab tidak banyak selebritas yang mampu menjalin hubungan baik dengan begitu banyak kelompok yang memiliki pengaruh dalam bidang politik maupun ekonomi secara bersamaan. Bagi sebagian orang, hal tersebut dianggap sebagai konsekuensi logis dari kesuksesan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Namun bagi sebagian lainnya, kemunculan Raffi Ahmad di tengah berbagai agenda penting negara memunculkan pertanyaan yang lebih jauh. Apakah ia hanya seorang selebritas yang kebetulan memiliki jaringan pertemanan yang luas, ataukah posisinya kini telah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar figur hiburan? Pertanyaan itu semakin menarik ketika melihat bagaimana perjalanan Raffi Ahmad perlahan bergerak dari dunia entertainment menuju lingkungan yang selama ini identik dengan kekuasaan. Sebuah perjalanan yang membuat batas antara selebritas, pebisnis, dan figur publik semakin sulit untuk dibedakan. Dalam perkembangannya, nama Raffi Ahmad tidak lagi hanya dibicarakan dalam konteks hiburan dan bisnis. Kehadirannya yang semakin sering dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan membuat publik mulai melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Sosok yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai entertainer perlahan mengalami transformasi citra menjadi figur publik yang memiliki kedekatan dengan ruang kekuasaan. Perubahan tersebut memunculkan beragam respon. Sebagian masyarakat menganggap hal itu sebagai sesuatu yang wajar. Di era modern, popularitas dinilai sebagai aset yang dapat digunakan untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selebritas memiliki kemampuan untuk menjangkau jutaan orang dalam waktu singkat, sesuatu yang sering kali sulit dilakukan oleh institusi formal. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula yang mempertanyakan relevansi keterlibatan figur hiburan dalam urusan publik dan kebijakan. Kritik yang muncul umumnya berangkat dari satu pertanyaan yang mendasar. Apakah popularitas dapat menjadi modal yang cukup untuk terlibat dalam ruang yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas? Menariknya, fenomena ini sebenarnya bukan hal baru dalam kajian ilmu politik dan komunikasi. Sosiolog Jerman Max Weber pernah memperkenalkan konsep otoritas karismatik, yaitu bentuk pengaruh yang lahir bukan dari jabatan formal atau aturan hukum, melainkan dari daya tarik personal yang dimiliki seseorang. Dalam konteks modern, banyak selebritas dianggap memiliki modal karisma yang mampu mempengaruhi opini publik bahkan sebelum mereka memasuki dunia politik. Sementara itu, ilmuwan politik asal Italia, Vilfredo Pareto, berpendapat bahwa elit dalam masyarakat tidak selalu berasal dari kalangan birokrat atau pemegang kekuasaan tradisional. Seiring perubahan zaman, kelompok elit baru dapat muncul dari berbagai sektor, termasuk dunia hiburan, media, ataupun bisnis. Dari sudut pandang ini, masuknya figur populer ke dalam lingkar kekuasaan bukanlah sebuah anomali, melainkan bagian dari proses pergeseran elit yang terus berlangsung. Di sisi lain, pengamat media Amerika Serikat Daniel Boorstin pernah memperkenalkan sebuah istilah yang dinamakan celebrity culture, yaitu sebuah kondisi ketika ketenaran itu sendiri menjadi sumber kekuatan sosial yang dapat dikonversi menjadi pengaruh politik maupun ekonomi. Dalam situasi seperti ini, batas antara tokoh hiburan, tokoh bisnis, dan tokoh politik menjadi semakin kabur. Mungkin karena alasan inilah banyak pemerintahan di berbagai negara mulai melibatkan figur populer untuk mendukung agenda komunikasi publik mereka. Namun pertanyaannya kemudian menjadi jauh lebih menarik. Jika seorang selebritas memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik, membangun citra, dan menjangkau jutaan orang secara langsung, apakah keterlibatan mereka dalam dunia politik benar-benar sekedar pelengkap atau justru merupakan kebutuhan strategis yang semakin penting di era modern? Semakin besar popularitas seseorang, semakin besar pula sorotannya mengikutinya. Dalam kasus Raffi Ahmad, keberhasilannya membangun karir dan kerajaan bisnis justru menjadi salah satu alasan mengapa namanya tidak pernah benar-benar lepas dari berbagai kontroversi. Di era media sosial, hampir setiap aspek kehidupan figur publik menjadi bahan perdebatan, mulai dari gaya hidup,
aset yang dimiliki, jaringan pertemanan, hingga sumber kekayaan yang mereka bangun selama bertahun-tahun. Fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada Raffi Ahmad. Banyak selebritas besar di berbagai negara juga menghadapi situasi serupa. Ketika seseorang menunjukkan tingkat kekayaan yang jauh melampaui rata-rata masyarakat, publik cenderung mulai mempertanyakan bagaimana kekayaan tersebut diperoleh. Rasa penasaran itu kemudian berkembang menjadi spekulasi, teori, hingga rumor yang terus beredar dari satu platform ke platform yang lain. Dalam beberapa tahun terakhir, nama Raffi Ahmad kerap muncul dalam berbagai diskusi semacam itu. Berbagai narasi bermunculan di media sosial, mulai dari yang bersifat ringan hingga yang mengandung tuduhan serius. Sebagian netizen mencoba menghubungkan pertumbuhan kekayaannya dengan berbagai teori yang belum tentu memiliki dasar yang jelas. Sementara sebagian lainnya melihat fenomena tersebut sebagai konsekuensi dari popularitas yang telah ia bangun selama lebih dari 2 dekade. Menariknya, perdebatan mengenai Raffi Ahmad hampir selalu memunculkan dua kubu yang saling berseberangan. Di satu sisi terdapat kelompok yang skeptis terhadap besarnya kekayaan yang dimiliki seorang figur hiburan. Mereka mempertanyakan bagaimana seorang entertainer dapat membangun aset dan jaringan bisnis dalam skala yang begitu besar. Di sisi lain, para pendukung Raffi Ahmad dan para penggemarnya memiliki pandangan yang berbeda. Mereka berargumen bahwa kesuksesan tersebut bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Menurut mereka, Raffi telah bekerja sejak usia muda dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di dunia hiburan. Selama bertahun-tahun ia dikenal sebagai salah satu selebritas dengan jadwal kerja yang sangat padat, berpindah dari satu program ke program yang lain, terlibat dalam berbagai proyek televisi, iklan, film, hingga bisnis yang terus berkembang. Bagi para pendukungnya, kekayaan yang dimiliki Raffi Ahmad merupakan hasil dari akumulasi kerja panjang yang berlangsung selama puluhan tahun, bukan sesuatu yang terjadi dalam waktu singkat. Perdebatan inilah yang membuat nama Raffi Ahmad terus menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan, sebab di balik citranya sebagai figur sukses, selalu terdapat ruang bagi publik untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan kecurigaan, atau justru memberikan pembelaan. Dan ketika seorang figur publik mampu memunculkan rasa penasaran sekaligus perdebatan dalam skala besar, maka kontroversi seringkali bukan lagi sekedar bayangan yang mengikutinya, melainkan telah menjadi bagian dari identitas publik yang melekat pada dirinya. Di antara berbagai kontroversi yang pernah dikaitkan dengan nama Raffi Ahmad, salah satu yang paling sering muncul dalam perbincangan publik adalah isu mengenai dugaan pencucian uang. Isu ini bukanlah sesuatu yang lahir dalam ruang hampa. Kemunculannya merupakan hasil dari akumulasi berbagai diskusi, spekulasi, unggahan media sosial, hingga komentar publik yang berkembang dari waktu ke waktu. Sulit untuk menentukan satu titik pasti mengenai kapan narasi tersebut pertama kali muncul. Namun secara umum, isu tersebut mulai mendapatkan perhatian lebih luas ketika publik melihat pertumbuhan bisnis dan aset yang dimiliki Raffi Ahmad dalam skala yang terus membesar. Berbagai foto, video, dan pemberitaan mengenai rumah mewah, kendaraan mahal, investasi, serta ekspansi bisnis yang dilakukannya kemudian menjadi bahan diskusi di media sosial. Dari sanalah muncul berbagai teori dan asumsi yang mencoba menjelaskan sumber dari kekayaan tersebut. Dalam perkembangannya, isu tersebut tidak hanya dibahas oleh warganet biasa. Sejumlah pengamat, konten kreator, hingga tokoh publik juga pernah menyinggung fenomena tersebut dalam berbagai kesempatan. Masing-masing menghadirkan sudut pandang yang berbeda, mulai dari sekedar mempertanyakan, memberikan analisis, hingga menyampaikan kritik terhadap fenomena kekayaan figur publik yang dianggap tumbuh begitu pesat. Akibatnya, diskusi yang awalnya hanya beredar dalam lingkup tertentu perlahan berkembang menjadi perbincangan yang lebih luas dan menjangkau masyarakat umum. Seperti banyak isu lain di era digital, media sosial memainkan peran penting dalam mempercepat penyebaran narasi tersebut. Sebuah unggahan dapat dikomentari ribuan kali, dipotong menjadi berbagai versi, lalu disebarkan kembali ke platform yang berbeda. Dalam proses itu, informasi, opini, asumsi, dan spekulasi seringkali bercampur menjadi satu. Tidak jarang sebuah dugaan yang awalnya hanya berupa pertanyaan berubah menjadi seolah-olah sebuah kesimpulan di mata sebagian orang. Disinilah penting untuk memahami bahwa isu yang beredar mengenai dugaan pencucian uang tersebut pada dasarnya merupakan tuduhan dan spekulasi yang menjadi bahan perdebatan publik.
Hingga hari ini, berbagai narasi yang beredar di ruang publik tetap menjadi objek diskusi dan kontroversi, bukan fakta yang telah diputuskan melalui proses peradilan. Namun di sisi lain, kemunculan berbagai tuduhan dan pertanyaan semacam ini juga dapat dipahami sebagai konsekuensi yang hampir selalu menyertai figur publik yang memiliki tingkat popularitas dan pengaruh yang sangat besar. Terlebih ketika seseorang mulai memasuki ruang yang bersinggungan dengan politik dan kekuasaan. Dalam dunia politik, hampir setiap keputusan, hubungan, aset, maupun aktivitas seorang tokoh akan menjadi objek pengawasan publik. Apa yang sebelumnya mungkin dianggap biasa dapat berubah menjadi bahan perdebatan ketika seseorang mulai dipandang sebagai bagian dari lingkar kekuasaan. Karena itu, munculnya dukungan, kritik, kecurigaan, maupun pembelaan merupakan hal yang relatif lumrah dalam kehidupan seorang figur politik maupun figur publik. Pertanyaannya kemudian bukan lagi sekedar apakah isu tersebut benar atau salah menurut opini masing-masing pihak, melainkan mengapa nama Raffi Ahmad menjadi begitu menarik untuk terus diperbincangkan dalam berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat. Untuk memahami mengapa berbagai rumor mengenai Raffi Ahmad begitu mudah mendapatkan perhatian publik, mungkin kita perlu melihat persoalan ini dari sudut pandang yang lebih luas. Sebab fenomena tersebut tidak hanya terjadi pada satu orang, melainkan hampir selalu muncul ketika seorang figur publik mencapai tingkat kekayaan, popularitas, dan pengaruh yang sangat tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah melahirkan sebuah fenomena yang dikenal dengan istilah flexing, yaitu kebiasaan menampilkan gaya hidup mewah kepada publik. Rumah megah, kendaraan mahal, perjalanan eksklusif, hingga berbagai simbol kemewahan lainnya menjadi bagian dari konten yang dikonsumsi jutaan orang setiap hari. Bagi sebagian orang, hal tersebut dipandang sebagai bentuk motivasi dan inspirasi. Namun bagi sebagian lainnya, kemewahan yang ditampilkan secara terus-menerus justru memunculkan rasa curiga dan pertanyaan mengenai bagaimana semua itu dapat diperoleh. Kondisi tersebut berkaitan dengan apa yang dalam psikologi sosial dikenal sebagai relative deprivation theory yang dipopulerkan oleh Samuel Staver. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang tidak selalu menilai kondisi hidupnya berdasarkan kebutuhan yang dimiliki, melainkan berdasarkan perbandingan dengan orang lain. Ketika masyarakat terus-menerus melihat kesenjangan antara kehidupan mereka dengan kehidupan figur publik yang sangat kaya, muncul dorongan psikologis untuk mencari penjelasan atas perbedaan tersebut. Dalam situasi tertentu, penjelasan yang sederhana seringkali terasa kurang memuaskan, sehingga sebagian orang mulai mencari narasi alternatif yang dianggap lebih masuk akal menurut sudut pandang mereka. Fenomena ini juga dapat dijelaskan melalui apa yang disebut attribution theory yang dikembangkan oleh Fritz Heider. Menurut teori ini, manusia memiliki kecenderungan alami untuk mencari penyebab di balik setiap peristiwa yang mereka amati. Ketika melihat seseorang yang memiliki kekayaan yang luar biasa, publik akan berusaha menjawab pertanyaan sederhana, bagaimana semua itu bisa terjadi? Masalahnya, ketika informasi yang tersedia dianggap tidak lengkap atau tidak memuaskan, ruang kosong tersebut seringkali diisi oleh asumsi, spekulasi, bahkan teori-teori yang belum tentu memiliki dasar yang kuat. Di era digital, proses tersebut diperkuat oleh cara kerja media sosial itu sendiri. Salah satu teori komunikasi yang relevan adalah agenda setting theory yang diperkenalkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Salk. Teori ini menjelaskan bahwa media tidak selalu menentukan apa yang harus dipikirkan masyarakat, tetapi sangat berpengaruh dalam menentukan isu apa yang dianggap penting untuk dipikirkan. Ketika suatu rumor terus dibahas, dikomentari, dan muncul berulang kali di berbagai platform, publik akan mulai menganggap isu tersebut sebagai sesuatu yang signifikan, terlepas dari benar atau tidaknya informasi yang beredar. Tidak hanya itu, algoritma media sosial juga memiliki kecenderungan untuk mempromosikan konten yang mampu menghasilkan interaksi tinggi. Dalam prakteknya, konten yang mengandung kontroversi, konflik, dan spekulasi seringkali memperoleh lebih banyak perhatian dibandingkan klarifikasi yang bersifat datar. Akibatnya, sebuah rumor dapat terus muncul di beranda pengguna, diperkuat oleh komentar, dibagikan ulang oleh akun lain, lalu berkembang menjadi perbincangan yang jauh lebih besar dibandingkan sumber aslinya. Pada detik inilah muncul sebuah paradoks menarik. Semakin terkenal seseorang, semakin besar rasa ingin tahu publik terhadap kehidupannya. Namun semakin besar rasa ingin tahu tersebut, semakin besar pula kemungkinan munculnya berbagai asumsi yang belum tentu dapat diverifikasi secara langsung. Mungkin karena alasan itulah, figur-figur seperti Raffi Ahmad tidak hanya menjadi simbol kesuksesan bagi sebagian orang, tetapi juga menjadi objek spekulasi yang terus hidup dalam ruang publik.
Bukan semata-mata karena apa yang mereka lakukan, melainkan karena kombinasi antara popularitas, kekayaan, psikologi massa, dan cara kerja media sosial modern yang membuat sebuah rumor dapat tumbuh jauh lebih cepat daripada fakta itu sendiri. Ketika sebuah kontroversi menjadi perbincangan nasional, muncul satu pertanyaan yang hampir selalu mengiringinya, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Sekilas, kontroversi tampak sebagai sesuatu yang merugikan, reputasi dipertaruhkan, kritik bermunculan, dan citra seseorang dapat menjadi sasaran penilaian publik yang tidak selalu positif. Namun dalam dunia komunikasi modern, hubungan antara kontroversi dan popularitas ternyata tidak sesederhana itu. Sejumlah penelitian dalam bidang media menunjukkan bahwa perhatian publik merupakan salah satu sumber daya paling berharga di era informasi. Dalam kondisi di mana ribuan informasi bersaing setiap hari untuk mendapatkan perhatian masyarakat, kemampuan untuk tetap menjadi bahan pembicaraan seringkali memiliki nilai strategis tersendiri. Tidak mengherankan jika beberapa tokoh justru mengalami peningkatan exposure setelah menjadi pusat kontroversi. Nama mereka lebih sering disebut, aktivitas mereka lebih banyak diperhatikan, dan kehadiran mereka semakin sulit diabaikan oleh publik. Fenomena ini memiliki keterkaitan dengan konsep attention economy yang dikembangkan oleh ilmuwan politik dan ekonomi Herbert A. Simon. Menurut konsep tersebut, di tengah melimpahnya informasi, perhatian manusia menjadi sumber daya yang langka dan sangat bernilai. Dengan kata lain, siapa yang berhasil mendapatkan perhatian publik dalam jumlah besar akan memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan mereka yang tidak diperbincangkan sama sekali. Dalam konteks ini, perhatian publik seringkali dapat dikonversi menjadi berbagai bentuk pengaruh, mulai dari pengaruh ekonomi, sosial, hingga politik. Hal inilah yang membuat sebagian pengamat melihat popularitas sebagai salah satu bentuk modal politik modern. Berbeda dengan masa lalu ketika kekuatan politik lebih banyak ditentukan oleh struktur organisasi atau jaringan formal, era media sosial memungkinkan figur publik membangun pengaruh melalui kedekatan langsung dengan masyarakat. Semakin dikenal seseorang, semakin besar pula peluangnya untuk memengaruhi opini publik. Karena alasan itu, tidak sedikit tokoh hiburan di berbagai negara yang kemudian bertransformasi menjadi aktor politik atau setidaknya memiliki posisi yang relevan dalam ruang publik. Namun pada saat yang sama, popularitas juga memiliki konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Semakin besar pengaruh yang dimiliki seseorang, semakin besar pula perhatian yang diarahkan kepadanya. Dalam teori elit yang dikemukakan oleh Vilfredo Pareto, kelompok yang dianggap memiliki kekuasaan, kekayaan, atau pengaruh yang menonjol akan selalu menjadi objek pengawasan masyarakat. Publik cenderung menaruh rasa ingin tahu yang lebih besar kepada mereka yang dianggap berada di puncak hierarki sosial. Akibatnya, figur terkenal seringkali menjadi sasaran spekulasi, rumor, maupun berbagai teori yang berusaha menjelaskan posisi mereka. Dalam kasus Raffi Ahmad, fenomena tersebut tampak berjalan secara bersamaan. Di satu sisi, berbagai kontroversi membuat namanya terus menjadi bahan diskusi. Namun di sisi lain, sorotan yang sama juga memperkuat posisinya sebagai salah satu figur publik paling dikenal di Indonesia. Pada akhirnya, mungkin tidak semua pihak memperoleh keuntungan yang sama dari sebuah kontroversi. Namun satu hal yang hampir pasti, selama nama seseorang terus diperbincangkan, selama publik masih memiliki rasa ingin tahu terhadap dirinya, maka pengaruh yang dimilikinya akan tetap hidup dalam ruang publik. Dan mungkin itulah alasan mengapa hingga hari ini Raffi Ahmad masih menjadi salah satu figur yang paling sulit diabaikan dalam percakapan masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, kisah Raffi Ahmad bukan lagi sekedar kisah tentang seorang artis yang berhasil mencapai puncak popularitas. Perjalanannya telah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks. Dari dunia hiburan, ia membangun bisnis. Dari bisnis, ia memperluas jaringan. Dari jaringan, ia memasuki ruang publik yang selama ini identik dengan pengaruh dan kekuasaan. Transformasi inilah yang membuat namanya terus menjadi bahan pembicaraan di berbagai kalangan. Bagi para pendukungnya, Raffi Ahmad adalah simbol kerja keras, konsistensi, dan kemampuan memanfaatkan peluang yang ada. Sosok yang membangun karir sejak usia muda, bekerja tanpa mengenal waktu, lalu mengubah popularitas menjadi aset yang mampu bertahan dalam jangka panjang. Namun bagi para pengkritiknya, semakin besar pengaruh yang dimiliki seseorang, semakin besar pula alasan untuk mempertanyakan berbagai hal yang ada di sekitarnya. Dan ketika seseorang telah berada di persimpangan antara dunia hiburan, bisnis, dan politik,
maka setiap langkah yang diambil hampir pasti akan menjadi objek perhatian publik. Mungkin inilah konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari sebuah popularitas. Ketika seseorang dikenal oleh jutaan orang, maka ia tidak hanya mendapatkan dukungan, tetapi juga pengawasan. Tidak hanya menerima pujian, tetapi juga kecurigaan. Tidak hanya memperoleh pengaruh, tetapi juga tuntutan untuk menjelaskan berbagai hal yang menurut publik layak dipertanyakan. Terlepas dari berbagai kontroversi dan spekulasi yang pernah mengiringinya, satu hal yang sulit dibantah adalah bahwa Raffi Ahmad telah berhasil menjelma menjadi salah satu figur paling berpengaruh di Indonesia saat ini. Dan selama pengaruh itu masih ada, selama namanya masih menjadi bagian dari percakapan publik, maka berbagai pertanyaan kemungkinan akan terus bermunculan. Apakah semua yang terjadi hanyalah konsekuensi alami dari popularitas yang luar biasa besar? Atau justru masih ada cerita lain yang belum sepenuhnya diketahui oleh publik? Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya dan atas kehormatannya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas kepercayaannya melantik saya menjadi utusan khusus Presiden dalam bidang pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni. Alhamdulillah ini menjadi di mana saya bisa memiliki kesempatan untuk mengabdikan diri saya kepada tanah air tercinta. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di sini, saya bisa bekerja maksimal untuk membantu, meringankan, dan mengakselerasi apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, agar bisa terpenetrasi dengan baik. Dan juga pastinya untuk seluruh masyarakat Indonesia, saya mohon doanya, saya mohon restunya, agar saya bisa mengemban amanah ini dengan baik untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.